Mentari memancarkan cahayanya, gemerlap sinarnya. Apa yang keluar dari mulutnya, meluap dari hatinya. Saya Pastor Petrus Suharjono SC mengaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 6 ayat 43 sampai 49. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa ke-23, Sabtu 13 September 2025, Gereja mengadakan peringatan wajib Santo Yohanes Chrysostomus. Yesus menyampaikan wejangan ini kepada murid-muridnya. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan tidak ada pula pohon tidak baik yang menghasilkan buah baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya, tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Mengapa kalian berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kalian tidak melakukan apa yang kukatakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan sabdaku serta melakukannya, aku menyatakan dengan siapa ia disamakan. Dia itu sama dengan orang yang mendirikan rumah. Ia menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena dibangun dengan kokoh. Sebaliknya, barang siapa mendengar sabdaku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanpa dasar. Ketika dilanda banjir, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Selamat merayakan pesta nama pelindung bagi Anda sekalian, pribadi-pribadi, kombas-kombas, wilayah-wilayah, stasi-stasi, paroki-paroki, dan komunitas umat beriman yang bernaung di bawah nama Santo Yohanes Chrysostomus. Semoga berkat doa dan teladan Santo Yohanes Chrysostomus, kita akan senantiasa dimampukan untuk mengarahkan hidup kita kepada hidup yang saleh, kepada hidup yang suci, kepada hidup yang penuh hikmat, dan senantiasa dekat dengan Tuhan. Dan kiranya nasihat yang disampaikan oleh Yesus kepada kita semua, bahwa kita semua perlu menjadi pribadi-pribadi yang konsisten. Sebagai para pengikut Kristus, kita memanggil Tuhan, Tuhan. Maka kita harus melaksanakan apa yang menjadi perkataan, menjadi sabda Allah. Karena itu adalah sesuatu yang memperteguh, memperkuat identitas kita. Ketika kita mengatakan, saya adalah Kristen, saya adalah Katolik, saya adalah pengikut Kristus, maka seharusnya kita juga melaksanakan apa yang menjadi sabdanya, apa yang menjadi kehendaknya. Kalau kita pengikut Kristus, maka seharusnya kita juga bersikap, menilai, memandang, dan bertindak seturut dengan yang diajarkan oleh Yesus. Apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan, apa yang dia perbuat, itulah yang kita ikuti. Karena kita adalah pengikut Kristus, karena kita adalah orang-orang beriman Katolik. Maka semoga kehadiran kita di tengah-tengah dunia menjadi tanda, menjadi kesaksian yang sungguh-sungguh nyata bahwa kita adalah para pengikut Kristus. Ketika saya dengan lantang, dengan saleh memanggil nama Tuhan, menyebut nama Tuhan, begitu pula perbuatan dan perkataan kita
menjadi perkataan yang baik, yang menghadirkan kebaikan, keselamatan, dan belas kasih Allah. Dan juga semoga tindakan kita juga adalah tindakan yang baik, yang menunjukkan pelayanan belas kasih Allah kepada dunia, kepada sesama, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan persis itulah yang dilakukan oleh Yesus pada hari ini. Dia memberikan wejangan kepada para muridnya. Tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan sesuatu yang tidak baik, dan sebaliknya tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan sesuatu yang baik. Kalau kita adalah pohon yang baik karena kita adalah citra Allah, karena kita adalah pengikut Kristus, maka seharusnya kita menghasilkan sesuatu, menghasilkan buah yang baik, perkataan yang baik, sikap yang baik, tindakan yang baik, keputusan yang baik di dalam hidup kita. Karena pada dasarnya, pada hakikatnya, kita membawa Roh Kudus di dalam hidup kita. Allah telah mengaruniakan Roh Kudus di dalam diri kita. Maka kita menjadi pohon yang baik. Kita adalah citra Allah. Maka seharusnya kita juga menghasilkan buah-buah yang baik. Dan kiranya ketika kita di dalam realitas kehidupan kita dengan rendah hati, dengan jujur mengatakan bahwa kadang-kadang kita juga menghasilkan buah yang tidak baik, padahal kita adalah pohon yang baik, maka tentu saja bukan pertama-tama kita harus mengkambing hitamkan, menyalahkan kekuatan jahat si setan. Mungkin dan memang itu bisa menjadi penyebab kita menjadi seperti itu. Tetapi semoga kita tidak selalu mengkambing hitamkan, menyalahkan kekuatan si jahat. Padahal itu adalah sebuah tindakan keputusan pribadi yang tidak mau mendengarkan sabda Allah, yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan, yang tidak mau mengikuti Tuhan secara konsekuen. Kita Kristiani, kita pengikut Kristus, kita orang Katolik, tetapi kadang-kadang apa yang kita hasilkan adalah sesuatu yang berbeda. Maka semoga melalui sabda Tuhan hari ini kita diingatkan kembali, kita disadarkan kembali akan jati diri kita sebagai citra Allah, sebagai bait Roh Kudus, sebagai anak-anak Allah, sebagai pengikut Kristus, supaya kita berjuang, berusaha untuk menghasilkan buah-buah yang baik, menghasilkan kesaksian-kesaksian yang baik sebagai pribadi-pribadi Katolik, sebagai para pengikut Kristus, sebagai citra Allah, sebagai anak-anak Allah. Kita semua perlu belajar meneladan dari Santo Yohanes Chrysostomus yang dijuluki sebagai si mulut emas. Bagaimana dia bukan hanya memberikan nasihat-nasihat yang saleh, yang penuh hikmat, tetapi juga senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan, menimba rahmat Allah, supaya rahmat Allah selalu mengalir di dalam hidupnya, dan dia menjadi aliran rahmat Allah bagi dunia, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita telah menerima belas kasih Allah, kita telah menerima Roh Kudus, kita telah menerima kebaikan Tuhan. Maka semoga kita juga belajar menjadi saluran kebaikan Tuhan, saluran belas kasih Allah, menjadi saluran rahmat Allah, menjadi saluran Roh Kudus bagi dunia, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Memang akan terus terjadi tarik-menarik, perjuangan, pergumulan. Bagaimana kita di satu sisi sebagai manusia ilahi, tapi juga sebagai manusia biasa, kadang-kadang kita punya kecenderungan untuk menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Tapi semoga perjuangan, pergumulan rohani kehidupan kita akan semakin berjalan maju, akan terus didorong oleh rahmat Allah, akan dikuatkan oleh rahmat Allah, sehingga kelemahan-kelemahan kita berjuangkan, kita usahakan untuk mampu digerakkan, dikikis oleh Roh Kudus, sehingga hanya manusia ilahi, sehingga hanya rahmat Allah, sehingga hanya kebaikan Tuhan, sehingga hanya cinta kasih dan belas kasih Allah yang mengalir dari hidup kita, yang kita hasilkan di dalam kehidupan kita. Tentu saja kita tidak boleh sombong mengandalkan kekuatan pribadi, tetapi kita menanggapi, merespon rahmat Roh Kudus, rahmat Allah
dan berusaha untuk menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kita. Berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.